Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Ibunda dan pemirsa sekalian, anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, perkembangan mentalnya dan sosialnya secara utuh. Untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, seseorang anak membutuhkan perlindungan dari berbagai macam penyakit yang dapat mengancam kehidupannya melalui pemberian imunisasi. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu dipahami bahwa imunisasi merupakan hak setiap anak dan harus diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan agar tubuhnya dapat membentuk antibodi dengan kadar minimal perlindungan untuk mencegah infeksi penyakit tertentu. Namun di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, program imunisasi menjadi tertunda karena keharusan menerapkan physical distancing dan adanya kecemasan orang tua akan terjadinya penularan COVID-19 di sarana pelayanan kesehatan. Terus, bagaimanakah tips agar pelaksanaan imunisasi di masa pandemi COVID-19 ini tetap dapat dilakukan dengan aman? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit berbahaya dan menyelamatkan masyarakat dari kesakitan, dari kecacatan, bahkan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, TBC, difteri, dan lainnya. Dalam hal imunisasi ini terdapat istilah kekebalan kelompok, di mana kekebalan kelompok ini hanya dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi pada sasaran tinggi dan merata di seluruh wilayah, sehingga bila ada satu atau sejumlah kasus penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi di masyarakat, maka penyakit tersebut tidak akan menyebar dengan cepat dan kejadian luar biasa atau KLB dapat dicegah. Ibunda dan pemirsa sekalian, sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, program imunisasi di seluruh daerah pada umumnya tertunda. Tertundanya pelayanan imunisasi ini dapat mengakibatkan cakupan imunisasi tentunya menjadi menurun dari sasaran yang sudah ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, maka Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan agar imunisasi tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Adapun jadwal imunisasi yang dapat dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat lahir diberikan imunisasi hepatitis B0 ditambah dengan imunisasi polio oral. Disebut imunisasi hepatitis B0 dan imunisasi polio oral karena diberikan saat lahir atau usia 0 hari. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah infeksi hepatitis dan infeksi polio. Kemudian pada usia 1 bulan diberikan imunisasi BCG untuk mencegah infeksi TBC. Selanjutnya pada usia 2 bulan diberikan imunisasi pentavalen yang ke-1 yang mengandung 5 jenis imunisasi, yaitu imunisasi difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan HIV, dan ditambah dengan imunisasi polio oral yang ke-1. Kemudian pada usia 3 bulan diberikan imunisasi pentavalen yang kedua ditambah dengan imunisasi polio oral yang kedua. Kemudian pada usia 4 bulan diberikan imunisasi pentavalen yang ketiga dan polio oral yang ketiga, serta ditambahkan imunisasi polio injeksi.
Selanjutnya pada usia 9 bulan diberikan imunisasi MR yang pertama, yaitu imunisasi measles dan rubella. Terus pada usia 18 bulan diberikan imunisasi pentavalen yang keempat serta polio oral yang keempat dan imunisasi MR yang kedua. Untuk imunisasi tambahan disarankan agar orang tua mengikuti jadwal imunisasi sebagai berikut. Jadi pada usia 2 bulan diberikan imunisasi pneumokokus yang pertama untuk mencegah infeksi pneumonia. Selanjutnya pada usia 4 bulan diberikan imunisasi pneumokokus yang kedua. Kemudian pada usia 6 bulan diberikan imunisasi pneumokokus yang ketiga ditambah dengan imunisasi influenza yang pertama untuk mencegah infeksi influenza. Terus pada usia 7 bulan dapat diberikan imunisasi influenza yang kedua. Dan pada usia 12 sampai 15 bulan diberikan imunisasi pneumokokus yang keempat. Selanjutnya saat anak berusia 1 sampai dengan 4 tahun, orang tua dapat melakukan imunisasi ulangan yang bertujuan untuk memperpanjang masa kekebalan imunisasi dasar tersebut. Masa ini juga berfungsi untuk melengkapi imunisasi yang belum lengkap atau disebut dengan catch up imunisasi. Ibunda dan pemirsa sekalian, untuk menjamin agar pelayanan imunisasi dapat berjalan dengan aman, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua bila ingin membawa anaknya untuk melakukan imunisasi di rumah sakit atau di puskesmas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas kesehatan mengatur pemisahan pelayanan imunisasi dari pelayanan anak sakit. Pemisahan ini dapat berupa area khusus untuk bayi dan anak yang sehat. Apabila dilakukan pemisahan jadwal bayi dan anak yang sehat sebelum dan sesudah waktu pelayanan, area beserta semua perlengkapan dibersihkan dengan seksama, tentunya sesuai dengan panduan pencegahan penularan infeksi yang berlaku. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu bayi dan anak yang akan dibawa berkunjung untuk imunisasi sebaiknya dibuatkan janji temu agar waktu kunjungan dapat diatur dengan baik. Hal lain yang harus dilakukan yaitu melalui proses triase, di mana pendaftaran pasien agar dapat dipastikan bahwa bayi atau anak serta orang tua atau pengasuh yang mengantar tidak dalam keadaan sakit atau memiliki riwayat bepergian ke daerah yang terjangkit COVID-19. Kemudian hal lain yang harus dilakukan adalah menerapkan physical distancing di ruang tunggu dengan jarak aman 1-2 meter. Kemudian menerapkan tindakan pencegahan penularan COVID-19 dengan melakukan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan masker. Kemudian juga anak itu dijaga agar tetap tenang dan tidak berjalan hilir mudik dan memegang benda-benda di tempat pelayanan imunisasi untuk mengurangi kontak penularan. Kemudian petugas kesehatan dan orang tua harus bersama-sama memastikan bahwa pelayanan imunisasi sudah tercatat dengan baik dengan menentukan jadwal kunjungan berikutnya. Kemudian juga harus dihindari kegiatan lain setelah imunisasi selesai. Jadi harus ditunggu 30 menit kemudian baru pulang. Karena imunisasi ini berpotensi menimbulkan alergi yang berat, sehingga jika dalam 30 menit anak tetap baik, artinya tidak ada reaksi alergi yang terjadi. Sedangkan penundaan imunisasi selama 2 minggu masih dapat ditoleransi jika sarana imunisasi tidak memungkinkan menerapkan physical distancing, dan segera melanjutkan imunisasi yang tertunda jika kondisi telah memungkinkan. Ibunda dan pemirsa sekalian,
Tentu yang menjadi pertanyaan terkait dengan pandemi COVID-19 ini adalah bagaimanakah pelaksanaan imunisasi pada anak yang berstatus sebagai kasus suspek, kasus probable, kasus kontak erat, dan kasus konfirmasi positif. Jadi, pelaksanaan imunisasi pada anak dengan status tersebut pada dasarnya harus ditunda sampai hasil pemeriksaan PCR 2 kali negatif dan kondisi klinis anak membaik tanpa gejala. Selanjutnya, imunisasi dapat dilanjutkan sesuai jadwal. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah tips pelayanan imunisasi yang aman di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk keberlanjutan program ini, jangan lupa subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta salam sehat.